Halo Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga hari ini tetap semangat dan sehat selalu ya. Saya ingin tanya dulu nih, apakah lutut Bapak Ibu pernah terasa kaku saat bangun tidur? Atau mungkin jari-jari tangan terasa nyeri saat cuaca dingin mulai datang? Kalau iya, Bapak Ibu tidak sendirian. Faktanya, lebih dari 50% lansia di atas usia 60 tahun mengalami keluhan nyeri sendi setiap harinya. Yang membuat prihatin, banyak dari keluhan ini dibiarkan begitu saja, dianggap wajar karena usia. Padahal, kalau dibiarkan terus, bisa menyebabkan sulit bergerak, susah tidur, bahkan kehilangan semangat untuk beraktivitas. Tapi tenang, kabar baiknya, ada 5 makanan alami yang terbukti secara ilmiah bisa membantu meredakan nyeri sendi, tanpa harus bergantung pada obat-obatan kimia. Makanan ini mudah ditemukan, murah, dan bisa dikonsumsi setiap hari. Beberapa bahkan bisa Bapak Ibu temukan di dapur rumah sekarang juga. Dalam video ini, saya akan jelaskan satu persatu makanannya, termasuk kandungan penting di dalamnya, cara kerjanya dalam meredakan nyeri, studi penelitiannya, serta tips konsumsi yang aman untuk lansia. Dan di bagian akhir nanti, saya juga akan bagikan bonus resep sederhana anti nyeri yang bisa langsung dicoba di rumah. Jadi, pastikan Bapak Ibu simak sampai selesai ya. Kalau bisa, ajak juga anak-anak atau cucu untuk ikut menonton agar mereka bisa bantu menjaga pola makan sehat di rumah. Yuk, kita mulai dari makanan yang pertama. Nah Bapak Ibu, makanan pertama yang sangat membantu meredakan nyeri sendi pada lansia adalah ikan kecil seperti teri dan sarden. Kenapa ikan kecil? Karena meskipun ukurannya mungil, kandungan nutrisinya luar biasa. Ikan-ikan kecil ini kaya akan asam lemak omega 3, yaitu zat yang secara alami dapat membantu mengurangi peradangan pada sendi. Peradangan inilah yang sering menyebabkan rasa nyeri, kaku, bahkan bengkak di bagian sendi. Omega 3 bekerja seperti pelindung alami. Ia membantu melumasi sendi, mengurangi gesekan, dan memperbaiki jaringan yang rusak karena penuaan. Bayangkan seperti engsel pintu yang diberi pelumas, geraknya jadi lebih lancar dan tidak berderit. Studi dari Harvard Medical School menyebutkan bahwa konsumsi ikan berlemak kecil secara rutin selama 2-3 kali seminggu dapat menurunkan gejala nyeri sendi hingga 30% pada lansia penderita osteoartritis. Artinya, manfaatnya tidak hanya terasa, tapi juga terbukti secara ilmiah. Selain itu, karena ukurannya kecil dan bisa dimakan bersama tulangnya, teri dan sarden juga mengandung kalsium alami, yang baik untuk tulang penyangga sendi. Tips konsumsi yang aman untuk lansia. Pilih teri segar yang belum diasinkan. Bila terpaksa pakai yang asin, rendam dulu dalam air hangat selama 30 menit. Hindari digoreng terlalu garing karena bisa meningkatkan kolesterol. Lebih baik ditumis ringan atau dikukus. Untuk sarden kalengan, pilih yang tidak terlalu banyak saus dan rendah sodium. Bisa dikombinasikan dengan sayur atau tempe untuk hasil yang lebih lengkap nutrisinya. Alternatif aman. Bagi Bapak Ibu yang alergi ikan atau punya masalah asam urat, bisa mempertimbangkan minyak ikan dari rumput laut, atau makanan yang mengandung omega 3 nabati seperti biji chia dan kenari. Ingat ya, kuncinya adalah konsumsi rutin dalam jumlah yang sesuai. Tidak perlu banyak-banyak, tapi teratur dan tepat cara pengolahannya. Setelah ini kita akan bahas makanan kedua yang tidak kalah hebatnya. Kacang-kacangan lokal yang murah tapi kaya manfaat. Tunggu sebentar ya. Bapak Ibu, makanan kedua yang sangat baik untuk membantu meredakan nyeri sendi secara alami adalah kacang kenari dan kacang tanah rebus. Mungkin terdengar sederhana, bahkan sering dianggap camilan biasa. Tapi sebenarnya, kacang-kacangan ini menyimpan kandungan luar biasa untuk kesehatan sendi lansia. Yang pertama, mari kita bahas kacang kenari atau yang dikenal juga dengan nama walnut. Kacang ini mengandung asam lemak omega 3 nabati, serta vitamin E dan polifenol, yaitu antioksidan alami yang mampu menekan peradangan dalam tubuh. Dan seperti yang sudah kita bahas tadi, peradangan adalah akar dari nyeri sendi kronis. Penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan bahwa lansia yang mengonsumsi kacang kenari secara rutin selama 6 minggu mengalami penurunan kadar penanda inflamasi, CRP, dalam darah secara signifikan. Bahkan, sebagian dari mereka mengaku sendi terasa lebih ringan dan tidur malam menjadi lebih nyenyak karena tidak terganggu rasa sakit. Tapi kita tahu, harga kacang kenari impor tidak murah dan kadang sulit ditemukan. Nah,
Disinilah kita bisa beralih ke kacang lokal yang tak kalah hebatnya. Kacang tanah rebus. Kacang tanah mengandung asam lemak tak jenuh tunggal yang baik untuk pelumas sendi. Magnesium yang membantu otot dan jaringan sekitar sendi lebih rileks. Protein nabati yang mendukung regenerasi jaringan rawan sendi. Yang menarik, saat kacang tanah direbus dengan kulitnya, kandungan antioksidannya bisa meningkat hingga doublenya dibandingkan saat digoreng. Jadi bukan cuma lebih sehat, tapi juga lebih efektif untuk meredakan gejala nyeri sendi. Bagaimana cara mengonsumsinya dengan aman? Untuk kacang kenari, cukup 3-4 butir per hari. Bisa dicampurkan ke dalam bubur, oatmeal, atau dimakan langsung sebagai camilan sehat. Untuk kacang tanah, pilih yang direbus, bukan digoreng atau diberi tambahan garam berlebih. Cukup segenggam kecil per hari, bisa dimakan sore atau malam sebelum tidur. Kombinasikan dengan buah kaya vitamin C seperti pepaya atau jambu untuk hasil yang lebih optimal. Peringatan penting. Bagi bapak ibu yang memiliki gangguan ginjal, kolesterol tinggi, atau riwayat asam urat, sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter sebelum konsumsi rutin. Batasi jumlahnya dan perhatikan respon tubuh. Jangan konsumsi bersamaan dengan santan atau makanan tinggi lemak jenuh. Dan satu lagi ya, pastikan kacang yang dikonsumsi adalah kacang yang masih segar dan tidak berjamur, karena jamur pada kacang dapat menghasilkan zat aflatoksin yang berbahaya, terutama bagi hati. Coba bayangkan lutut kita seperti engsel pintu. Kalau pelumasnya kering, akan terasa seret dan mengeluarkan suara. Tapi dengan lemak sehat dari kacang kenari dan magnesium dari kacang tanah, engsel ini seperti disiram minyak baru, geraknya jadi lancar, tidak macet, dan nyaman digunakan. Jadi, jangan anggap remeh camilan kecil ini. Bisa jadi justru kuncinya ada di sepiring kacang tanah rebus, atau sejumput kenari yang dikonsumsi dengan teratur dan tepat. Setelah ini, kita akan masuk ke makanan ketiga yang tak kalah legendaris. Rempah-rempah alami yang dikenal turun-temurun sebagai pereda nyeri, jahe dan kunyit. Bapak Ibu, kita sekarang masuk ke makanan ketiga yang manfaatnya sudah dikenal sejak zaman nenek moyang kita. Bahkan sebelum obat modern ditemukan, jahe dan kunyit. Dua rempah ini memang luar biasa. Tidak hanya memberi rasa hangat dan aroma sedap dalam masakan, tapi juga terbukti memiliki kemampuan alami untuk meredakan nyeri sendi, terutama bagi lansia yang mulai mengalami peradangan ringan hingga sedang. Apa rahasia di baliknya? Mari kita mulai dari jahe. Jahe mengandung zat aktif bernama gingerol, yang memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan yang kuat. Zat ini bekerja dengan cara menekan enzim yang memicu peradangan dalam tubuh. Jadi, kalau tubuh kita mengalami pembengkakan sendi atau rasa sakit akibat osteoartritis, gingerol bisa membantu meredakan proses tersebut secara alami. Sedangkan kunyit mengandung senyawa utama bernama kurkumin. Kurkumin sudah diteliti secara luas dan disebut sebagai salah satu zat antiinflamasi paling kuat dari tumbuhan. Saking hebatnya, ada penelitian dari University of Arizona yang menunjukkan bahwa kurkumin bekerja hampir setara dengan obat antiinflamasi ringan, SAID, dalam menurunkan gejala nyeri pada sendi, tanpa efek samping jangka panjang seperti obat kimia. Bagaimana cara konsumsinya? Ada berbagai cara yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk menikmati manfaat jahe dan kunyit ini. Yang penting adalah konsistensi dan cara olahnya yang benar. 1. Sebagai minuman hangat. Buat ramuan sederhana. Iris tipis 2 ruas jahe segar. Tambahkan setengah ruas kunyit. Rebus dengan 2 gelas air, hingga tersisa 1 gelas. Bisa ditambah madu sedikit setelah agak hangat. Minuman ini sangat baik diminum pagi hari saat perut belum terlalu penuh, atau sore hari menjelang malam agar tubuh terasa lebih ringan dan tidur lebih nyenyak. 2. Dicampurkan ke dalam masakan. Tambahkan jahe dan kunyit segar ke dalam sayur bening, sup ayam, atau tumisan. Bisa juga diparut lalu ditumis bersama bawang putih dan bawang merah sebagai bumbu dasar. Gunakan kunyit bubuk murni sebagai pewarna alami nasi atau lauk. 3. Sebagai jamu atau kapsul herbal. Jika sulit mendapatkan bahan segar, Bapak Ibu bisa membeli jamu kunyit jahe siap minum, atau dalam bentuk kapsul dari produsen terpercaya yang sudah memiliki izin edar. Studi penelitian yang mendukung. Studi tahun 2022 dari National Center for Biotechnology Information, NCBI, menunjukkan bahwa konsumsi 500 mg kurkumin 2 kali sehari selama 8 minggu membantu menurunkan kekakuan sendi dan memperbaiki mobilitas pada pasien osteoartritis lutut.
Studi lain di India menyebutkan bahwa kombinasi jahe dan kunyit memiliki efek sinergis. Artinya, kalau dikonsumsi bersama, efeknya bisa 2 kali lebih kuat daripada dikonsumsi terpisah. Peringatan penting. Walaupun alami, bukan berarti tanpa efek samping. Bagi bapak ibu yang memiliki lambung sensitif, sebaiknya hindari konsumsi jahe atau kunyit dalam keadaan perut kosong, karena bisa meningkatkan produksi asam lambung. Konsumsi berlebihan juga dapat mengencerkan darah. Jadi bagi yang sedang konsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, sebaiknya berkonsultasi dulu ke dokter sebelum mengonsumsi rutin. Gunakan dosis wajar, cukup 1-2 kali sehari dalam jumlah kecil sudah cukup untuk memberi efek baik dalam jangka panjang. Cerita sederhana dari seorang lansia di Magelang. Ada seorang ibu bernama Bu Minah, usia 67 tahun, dari Magelang. Beliau dulu mengeluh lututnya sering nyeri terutama saat udara dingin datang. Setelah mengikuti saran anaknya, ia mulai rutin minum air jahe kunyit setiap pagi selama sebulan. Menurut pengakuannya, rasa nyeri berkurang jauh. Bahkan sekarang, beliau sudah mulai rajin ikut jalan pagi keliling kampung bersama teman-teman pengajian. Cerita seperti Bu Minah ini banyak sekali terjadi di sekitar kita. Asalkan dikonsumsi dengan tepat, rempah tradisional bisa menjadi sahabat bagi tubuh kita, terutama di usia 60 ke atas. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita masuk ke makanan keempat yang bisa jadi penyelamat sendi di usia lanjut, terutama bagi Bapak Ibu yang sering merasa kaku atau nyeri di pagi hari. Makanan ini adalah kelompok buah yang kaya antioksidan dan vitamin C, yaitu beri dan pepaya. Kedua buah ini mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya punya peran penting dalam melindungi dan memperbaiki jaringan sendi, terutama kolagen yang menjadi bantalan dan pelindung utama dalam sistem persendian kita. Kenapa vitamin C penting untuk sendi? Vitamin C tidak hanya untuk daya tahan tubuh, tapi juga komponen utama dalam pembentukan kolagen, yaitu protein penting yang membentuk jaringan lunak dan bantalan di antara tulang-tulang sendi. Bayangkan kalau bantalan ini rusak atau menipis, itulah yang membuat sendi terasa bergesekan, nyeri saat bergerak, dan lama-lama menyebabkan radang sendi. Antioksidan dalam buah seperti beri dan pepaya juga membantu menetralisir radikal bebas, yaitu zat jahat yang bisa merusak jaringan sendi secara perlahan akibat stres oksidatif. Jadi dengan kata lain, buah-buahan ini melindungi sendi dari dalam, secara alami dan berkelanjutan. Penelitian yang mendukung. Sebuah studi dari Monash University, Australia, menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi buah kaya vitamin C secara rutin memiliki risiko osteoartritis lebih rendah, hingga 45% dibanding yang tidak. Penelitian lain dari Eropa juga menyebutkan bahwa konsumsi buah beri, terutama blueberry dan stroberi, berkaitan dengan penurunan penanda inflamasi dalam darah, seperti CRP, C-reactive protein, yang sering dikaitkan dengan nyeri sendi kronis. Satu buah beri, meskipun mahal, bisa diganti dengan alternatif lokal. Beri seperti blueberry, stroberi, dan raspberry memang dikenal sebagai superfood. Namun, di Indonesia buah-buah ini tergolong mahal dan tidak selalu tersedia. Tapi tenang, kita punya alternatif lokal yang bisa memberikan manfaat serupa. Contoh alternatif lokal. Jambu biji merah, sangat tinggi vitamin C, bahkan lebih tinggi dari jeruk. Belimbing, punya efek diuretik ringan yang membantu mengurangi pembengkakan. Sawo dan delima, mengandung polifenol dan antioksidan tinggi. Jika Bapak Ibu bisa mendapatkan beri segar, itu sangat baik. Tapi kalau tidak, jangan khawatir. Yang penting adalah kandungan zat aktifnya, bukan merek atau nama buahnya. 2 pepaya murah, lezat, dan kaya khasiat. Nah, buah ini pasti sudah sangat akrab. Pepaya matang adalah salah satu buah paling ramah untuk lansia. Manfaat pepaya untuk sendi. Sangat tinggi vitamin C dan vitamin A. Mengandung enzim papain, yang membantu mengurangi peradangan. Seratnya lembut dan mudah dicerna, baik untuk lansia yang punya gangguan pencernaan. Bantu mencegah sembelit yang sering memperparah ketegangan otot dan sendi, terutama di punggung dan pinggang. Pepaya sangat cocok dikonsumsi pagi hari setelah sarapan ringan, atau malam hari setelah makan malam, sebagai penutup yang sehat dan menyegarkan. Bisa juga dijadikan jus tanpa gula bersama perasan jeruk nipis. Tips konsumsi yang aman dan efektif. Konsumsi minimal 1 porsi buah kaya vitamin C setiap hari, bisa diganti-ganti antara pepaya, jambu, atau belimbing.
Hindari mengolah buah menjadi manisan atau menggunakan tambahan gula pasir berlebihan, karena bisa merusak efek antiinflamasi alami. Bila Bapak Ibu memiliki masalah lambung, sebaiknya hindari buah yang terlalu asam seperti nanas atau jeruk nipis berlebihan. Simpan buah di tempat yang sejuk, dan konsumsi dalam keadaan matang alami, bukan yang dipaksa matangnya dengan karbit. Cerita ringan, buah pepaya dan rutinitas pagi Pak Darto. Pak Darto, usia 70 tahun, tinggal di Jogja. Dulu beliau mengeluh lututnya nyeri dan kaku setiap kali bangun pagi. Setelah mendengar saran dari menantunya yang perawat, beliau mulai membiasakan diri makan potongan pepaya matang setiap pagi setelah bangun tidur. Hasilnya, dalam 2 minggu, sendinya terasa lebih ringan, dan pencernaannya pun membaik. Sekarang, pepaya jadi sahabat Pak Darto setiap hari. Kesimpulan singkat. Buah-buahan seperti beri dan pepaya mungkin sering kita anggap makanan biasa. Tapi kalau dikonsumsi dengan konsisten dan cara yang benar, mereka bisa menjadi penjaga utama sendi kita di usia senja. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang, jangan lupa siapkan pepaya di meja makan, ya. 1 piring kecil setiap hari bisa jadi investasi besar untuk sendi yang sehat dan gerak tubuh yang bebas nyeri. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sampai pada makanan kelima yang juga sangat penting untuk kesehatan sendi, terutama di usia lanjut, yaitu sayuran hijau tua. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain bayam, daun katuk, kangkung, kale, jika tersedia, daun singkong, bahkan daun kelor yang sangat kaya nutrisi dan mulai banyak diteliti manfaatnya. Meskipun sayur-sayuran ini sangat umum di dapur kita, jangan remehkan manfaatnya. Justru karena sering dianggap biasa, potensinya untuk merawat sendi sering diabaikan. Kenapa sayur hijau sangat baik untuk sendi? Sayuran hijau tua mengandung kombinasi nutrisi yang sangat ideal untuk tulang dan jaringan sendi, yaitu vitamin K, yang penting untuk pembentukan tulang dan menjaga kepadatan tulang. Kalsium nabati, yang mudah diserap dan tidak menyebabkan endapan seperti kalsium dari suplemen berlebihan. Magnesium, yang membantu relaksasi otot dan mengurangi kekakuan sendi. Antioksidan lutein dan zeaxanthin, yang bantu melindungi jaringan dari kerusakan akibat radikal bebas. Kandungan seratnya juga sangat membantu proses detoksifikasi alami, yang penting untuk mengurangi penumpukan zat sisa inflamasi dalam tubuh. Dan satu lagi yang penting, sayuran hijau rendah kalori, sehingga sangat cocok untuk menjaga berat badan ideal. Karena kita tahu, kelebihan berat badan adalah faktor risiko utama dari nyeri sendi, terutama di bagian lutut dan pinggang. Penelitian yang relevan. Sebuah studi dari European Journal of Nutrition menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi sayuran hijau minimal 5 kali seminggu memiliki kepadatan tulang yang lebih baik dan risiko osteoartritis lebih rendah, hingga 33% dibandingkan dengan mereka yang hanya makan sayur 1-2 kali seminggu. Di Indonesia sendiri, penelitian dari Universitas Gadjah Mada juga menunjukkan bahwa daun kelor yang dikonsumsi secara teratur dapat membantu meningkatkan fleksibilitas sendi dan mengurangi nyeri ringan hingga sedang. Cara konsumsi sayur hijau yang baik untuk lansia. Sayur memang sehat, tapi cara olahnya juga harus diperhatikan, terutama untuk usia 60 tahun ke atas. Tips konsumsi sehat. Rebus atau kukus sebentar agar tidak kehilangan vitamin larut air. Hindari memasak terlalu lama dengan santan kental atau minyak banyak. Gunakan bawang putih dan jahe sebagai bumbu pelengkap, karena juga membantu mengurangi inflamasi. Tambahkan tempe, tahu, atau telur rebus untuk kombinasi protein dan nutrisi yang lebih lengkap. Contoh menu sederhana. Tumis bayam dengan bawang putih dan tempe. Sup bening daun katuk dengan jagung manis dan telur. Sayur bening daun kelor untuk makan malam ringan. Dan jangan lupa, minum air yang cukup setelah makan sayur, agar pencernaan dan penyerapan mineralnya berjalan lancar. Peringatan penting untuk lansia. Beberapa hal perlu diperhatikan. Sayuran seperti bayam dan daun singkong tinggi oksalat, yang bisa menyebabkan batu ginjal jika dikonsumsi berlebihan dan tidak diimbangi dengan air putih. Bagi Bapak Ibu yang memiliki gangguan ginjal, konsultasikan dulu sebelum mengonsumsi dalam jumlah banyak. Hindari sayur yang sudah layu, berwarna kecoklatan, atau disimpan terlalu lama di kulkas, karena kandungan nutrisinya sudah jauh berkurang. Kisah singkat, Ibu Salamah dan daun kelor. Ibu Salamah, 64 tahun, tinggal di daerah Pati,
Jawa Tengah. Beliau dulu sering mengeluh pegal dan lutut terasa berat setiap pagi. Tetangganya menyarankan untuk mulai mencoba mengonsumsi sayur bening daun kelor seminggu 3 kali. Awalnya, beliau ragu. Tapi setelah 2 minggu, keluhan sendi berkurang, dan beliau mengaku bisa bangun dari duduk lebih cepat tanpa rasa sakit. Kini, daun kelor jadi sahabat di dapur Bu Salamah. Kesimpulan singkat. Sayuran hijau tua mungkin terlihat sederhana, tapi sebenarnya mereka adalah pelindung utama bagi tulang dan sendi, terutama di usia 60 tahun ke atas. Konsisten mengonsumsinya bisa menjadi kunci untuk menjaga gerakan tetap lentur, tanpa harus bergantung pada obat-obatan terus-menerus. Ingat ya Bapak Ibu, tidak semua solusi nyeri harus mahal atau dari luar negeri. Kadang, jawabannya ada di kebun atau pasar tradisional dekat rumah. Bapak Ibu, setelah kita membahas 5 jenis makanan alami yang bermanfaat untuk meredakan nyeri sendi, pertanyaan berikutnya yang tak kalah penting adalah, kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi makanan-makanan tersebut, khususnya sayuran hijau? Karena seperti yang sering terjadi, banyak lansia mengeluh begini. Saya sudah makan sehat, minum air cukup, tapi kok malam tetap susah tidur, bahkan sering terbangun tengah malam. Ternyata, waktu makan juga memegang peran besar dalam kualitas tidur dan kerja sistem pencernaan, yang secara tidak langsung akan memengaruhi kenyamanan sendi saat malam hari. 1. Jangan konsumsi sayuran hijau terlalu malam. Sayuran hijau, terutama yang kaya serat seperti bayam, daun kelor, dan daun singkong, sangat baik untuk tubuh, tapi membutuhkan waktu cerna yang lebih lama. Jika Bapak Ibu mengonsumsinya terlalu malam, apalagi dalam porsi besar, ini bisa menyebabkan gas berlebih di dalam perut, rasa tidak nyaman di perut atau kembung, keinginan buang air kecil berulang kali, karena banyak kandungan air dan mineral. Tidur menjadi gelisah atau mudah terbangun. Untuk itu, waktu terbaik konsumsi sayuran hijau adalah di pagi dan siang hari. Sarapan, sayur bening atau tumis ringan bisa jadi pelengkap nasi dan tempe. Makan siang, sayur berkuah atau sop dengan tambahan protein akan memberikan nutrisi lengkap. Jika ingin konsumsi di malam hari, pastikan porsi kecil dan dimakan sebelum jam 7 malam. 2. Hindari kombinasi yang berat saat malam. Beberapa lansia suka menyantap sayur malam hari dengan kombinasi seperti nasi hangat, sayur santan, tahu goreng, sambal terasi, atau sayur bayam, ikan asin, kerupuk, es teh manis. Meskipun terlihat menggoda, kombinasi ini bisa memberatkan kerja lambung dan ginjal, terutama menjelang tidur. Lebih baik, konsumsi sayur bening ringan, seperti sup daun kelor, sayur bayam tanpa santan, rebusan daun katuk dengan telur. Dan hindari minum berlebihan setelah makan malam, karena bisa meningkatkan frekuensi buang air kecil tengah malam, yang akhirnya mengganggu kualitas tidur dan memperparah nyeri sendi karena tubuh tidak cukup istirahat. 3. Kenapa tidur yang terganggu bisa memperburuk nyeri sendi? Tidur adalah waktu tubuh melakukan regenerasi dan perbaikan jaringan, termasuk jaringan sendi. Kalau tidur terganggu, maka tubuh tidak bisa maksimal memperbaiki kerusakan mikro yang terjadi pada persendian. Dalam sebuah studi dari Sleep Health Journal, disebutkan bahwa lansia dengan kualitas tidur yang buruk memiliki tingkat inflamasi kronis yang lebih tinggi dan lebih sering mengalami nyeri sendi saat pagi hari. Jadi, mengatur waktu konsumsi makanan, khususnya sayur tinggi serat, adalah langkah sederhana namun berdampak besar terhadap kenyamanan tubuh di malam hari. Kesimpulan sederhana. Konsumsi sayuran hijau sangat baik, tapi waktu konsumsinya perlu diperhatikan. Sebaiknya makan sayur pagi hingga sore hari, dan hindari dalam porsi besar saat malam. Tidur yang cukup dan nyenyak sangat penting untuk pemulihan sendi. Kombinasikan makanan sehat dengan jadwal makan yang tepat agar manfaatnya terasa maksimal. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita bahas panjang lebar tadi, ada satu kesimpulan sederhana yang bisa kita pegang bersama. Nyeri sendi bukan takdir yang harus diterima begitu saja. Dengan memilih makanan yang tepat, rutin, dan sesuai kebutuhan tubuh lansia, kita bisa membantu tubuh memperbaiki dirinya sendiri, perlahan tapi pasti. Kelima makanan yang kita bahas tadi. Ikan kecil seperti teri dan sarden, kaya omega 3, bantu pelumas sendi. Kacang kenari dan kacang tanah rebus, sumber lemak sehat dan antiinflamasi. Jahe dan kunyit, rempah tradisional pereda nyeri sendi. Buah beri dan pepaya,
bantu pembentukan kolagen dan perbaikan jaringan. Sayuran hijau tua, pelindung alami tulang dan sendi. Mungkin Bapak Ibu belum bisa mengonsumsi semuanya sekaligus. Tapi mulailah dari yang paling mudah dan tersedia. Karena perubahan kecil di dapur, kalau dilakukan dengan konsisten, bisa memberi dampak besar pada tubuh di masa depan. Dan yang terpenting, semua ini sudah didukung oleh studi penelitian, bukan sekadar mitos atau tradisi turun-temurun saja. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, boleh ya dibagikan ke teman-teman seumuran, tetangga, atau grup keluarga. Siapa tahu, satu video ini bisa membantu lebih banyak lansia untuk hidup lebih nyaman dan bebas nyeri. Nah, sekarang saya ingin tahu juga pendapat dari Bapak Ibu. Dari kelima makanan tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu konsumsi di rumah? Atau mana yang baru pertama kali Bapak Ibu dengar manfaatnya? Tulis di kolom komentar ya, saya akan baca satu persatu. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Salam sehat selalu untuk seluruh keluarga. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk absen di kolom komentar, klik subscribe, dan tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan info kesehatan lainnya. Sampai bertemu lagi. Mulai dari dapur, jaga sendi, jaga kualitas hidup di usia lanjut.